大家好, halo semuanya. Ke. Selamat datang kembali di pelajaran bahasa Mandarin. 今天我们要学习第3课. Hari ini kita akan masuk ke pelajaran 3. 现在打开第11页. Sekarang silahkan buka halaman 11. 这是我们的生词. Ini adalah kosakata baru kita. Tapi hari ini kita tidak mulai dari nomor 1 ya. Kita lihat dulu langsung ke yang nomor 2, yaitu tien. Tien artinya jam. Tien kita gunakan untuk menyebutkan jam dalam bahasa Mandarin. Dalam bahasa Mandarin, jam itu hanya ada 1 sampai 12 ya. Tidak seperti di bahasa Indonesia yang sampai 24. Dalam bahasa Mandarin hanya ada jam 1 sampai jam 12. Jadi cara menyebutkan jamnya hanya angka 1 sampai 12 diikuti dengan tien. Misalnya, jam 1 berarti i tien. Jam 1 atau pukul 1. Ini bisa pukul 1 dini hari, bisa juga pukul 1 siang ya. Jadi dalam bahasa Mandarin, jam 1 mau 1 dini hari ataupun 1 siang itu sama-sama i tien. Kemudian jam 2. Jam 2 kita tidak menggunakan tien ya. Tidak boleh pakai Pengecualian untuk angka 2 dalam menyebutkan jam kita menggunakan liang. Jadi jam 2 adalah liang tien. Jam 3 san tien. Dan seterusnya sampai dengan jam 11 shi tien. Dan jam 12 tien. Oke, pengecualiannya hanya di jam 2 ya. Jadi, itu kita menggunakan tien untuk menyebutkan jam dalam bahasa Mandarin. Kita kembali lagi ke sini. Setelah kita bahas tien untuk menyatakan jam, sekarang kita ke nomor 5, yaitu fen. Fen yang artinya menit. Ya, tentu saja kita gunakan untuk menyatakan menit dalam bahasa Mandarin. Jadi setelah jam, setelah tien, kita punya fen, yaitu menit untuk menyatakan menit. Jadi
Kalau tadi kita menyatakan jamnya itu pas, jam 1, jam 2, jam 3, sekarang kita bisa menyatakan jamnya itu lewat berapa menit. Jadi, karena ini menit, jadi ada 1 sampai 59 menit ya. Sama seperti jam, sama seperti tien, dia diletakkan di belakang angkanya. Contohnya, misalnya kita mau bilang jam 1 lewat 10. Jam 1 lewat 10 menit. Seperti yang tadi kita sudah pelajari untuk menyatakan jam. Jam 1 i tien. Lalu 10 menit. 10 itu shi. Menitnya fen. Jadi i tien shi fen. Jam 1 lewat 10 menit. Misalnya jam 5 lewat 15 menit. Berarti u tien jam 5 lewat 15 menit. 15 adalah shi u fen. Jam 5 lewat 15. Lalu misalnya jam 6 lewat 20 menit. Jam 6, angka 6 adalah liu, tien. 20 adalah shi, fen. Liu, tien, shi, fen. Jadi kalian tinggal masukkan saja angka-angkanya ya. Nah, kalau ada nolnya, misalnya jam 7 lewat 5. Kan ada nolnya di tengah. Nol yang di tengah itu harus disebutkan ya. Jadi jam 7, qi tien, jangan langsung u fen, tapi kalian kasih 0 di tengahnya. Ling. Jadi qi tien ling u fen. Ini hanya berlaku kalau ada nolnya di tengah ya. Jadi 1 menit sampai 9 menit. Nah, itu kan ada nolnya di tengahnya. Nah, kalian harus kasih link di tengahnya. Misalnya jam 2 lewat 2 menit. Jam 2 tadi yang pengecualian pakai liang tien. Ada nolnya di tengah. Ling. Nah, 2 menit itu jangan pakai liang ya, tapi pakai fen. Jadi, liang hanya digunakan untuk jam, tapi kalau untuk menit, kalian tetap pakai ya. Nah, jadi seperti ini. Jam 2 lewat 2 menit. Liang, tien, ling, fen. Nah, ini kita sudah bisa menyatakan jam dan menitnya. Setelah kita belajar jam dan menit,
Kita lihat yang nomor 3 terlebih dahulu, yaitu pan. 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 Arti sebenarnya adalah setengah. Di pelajaran hari ini, kita menggunakan pan untuk menyatakan 30 menit. Jadi, kita bisa mempersingkat penyebutan waktu kita dengan menggunakan pan yang setara dengan 30 menit. Nah, pan ini tidak perlu kalian tuliskan angkanya. Misalnya, kalau kita mau bilang jam 4.30. Kita kan suka bilang ini 4:30, ya kan? Nah, makanya tadi Lausya sudah bilang pan itu artinya setengah. Tetap untuk menyebutkannya, kita sebutkan jamnya dulu, yaitu Tien, jam 4. Nah, kalau yang tadi kita pakai fen, ini kan panjang. 30 fen, 30 menit gitu kan. Nah, 30 fen ini, 30 menit ini bisa kita ganti dengan pan. Jadi, 4:30 itu cukup setien pan. Tidak usah panjang-panjang menggunakan 30 fen. Misalnya jam 9.30. Jam 9, ciu, tien. Tidak usah panjang-panjang 30 menit. Letakkan saja pan. Ciu, tien, pan. Jam 9:30. Gampang ya? Kita kembali lagi ke kosakata. Untuk memudahkan kita menyebutkan jam, di sini ada ke. Ke arti sebenarnya adalah 1/4. Nah, dalam menyatakan jam, kita bisa menggunakan ke untuk menyatakan 15 menit. Kalau tadi pan itu setara dengan 30 menit, sekarang ke itu setara dengan 15 menit. Tapi kalau tadi pan hanya bisa kita gunakan untuk 30 menit. Nah, untuk ke ini dia bisa kita gunakan 2 kali. Yang pertama yaitu i ke. Jadi 1 kali 15 menit ya. Jadi sama dengan 15 menit. Nah, yang berikutnya kita bisa gunakan san ke. San ke. 3 dikali 15 menit jadi 45 menit. Jadi ke bisa kita gunakan untuk mengatakan 15 menit atau mengatakan 45 menit. Misalnya, jam 12:15 menit. 12:00, jam 12. Kalau tadi kita pakai fen, itu kan jadi 15. Panjang kan?
Kita buang 15-nya dengan menggunakan ike. 12 ike. 12/4. 12:15. Lalu, jam 8:45. 8:45 menit. Kalau pakai fen berarti se. Shi. U. Fen. Panjang banget kan? 45 menit. Kita buang aja se she u fen-nya ini dengan san ke. Nah, jadi lebih pendek kan? Jadi lebih mudah. Pa, tien, san, ke. 8:45. Jadi, kalau saya ulangi lagi, kalau tadi pan hanya untuk 30 menit, kalau ke bisa digunakan untuk 15 menit dan 45 menit. Hanya beda i dan san-nya ya. Oke, jadi kita sudah punya 3 macam cara untuk menyatakan perbedaan menitnya ya. Kalian bisa gunakan fen untuk angka-angka yang di luar 30, 15, atau 45 gitu ya. Jadi kalau kalian mau bilang jamnya lewat 15, kalian bisa pakai ke. Kalau jamnya lewat 30, kalian bisa pakai pan. Kalau jamnya lewat 45, kalian bisa pakai san ke. Nah, kalau angka-angka yang menitnya selain itu, kalian bisa balik ke fen. Kalau fen itu kalian bisa gunakan untuk angka berapa saja bebas ya, dari 1 sampai 59. Kita kembali lagi ke kosakata kita. Tadi kita sudah membahas bagaimana cara menyatakan waktu, ya, menyatakan jam menggunakan tien, pan, fen, dan ke. Oh ya, kita juga sudah menggunakan ling, yaitu 0. Itu kita gunakan untuk menit yang lewat semuanya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau bilang kurang? Misalnya jam 10 kurang 10 menit. Nah, kita bisa menggunakan ca, artinya kurang. Nah, untuk waktu yang mau kita nyatakan kurang, kita harus menggunakan ca. Ca artinya kurang. Agak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya yang tadi lewat. Ca ini letaknya di awal. Misalnya, jam 8:50 itu kan kita sering bilangnya jam 9 kurang 10 kan? Nah, dalam bahasa Mandarin juga kurang lebih seperti ini mengatakannya. Hanya posisinya terbalik. Kita bilang dulu kurang 10-nya. Ca. Shi. Fen. Kurang 10 menit menuju jam berapa? Jam 9 ya. Jangan ditulis jam 8. Jiu. Dian. Ca. Shi. Fen. Kurang 10 menit menuju jam 9. Jiu. Dian. Misalnya lagi, jam
7.55 itu kan jam 8 kurang 5 kan, kita sering bilangnya. Nah, kita ambil kurang 5-nya dulu ya. Ca. Fen. Kurang 5 menit menuju jam 8. Hati-hati, jangan kalian tulis jam 7 ya. Karena kita kurang 5 menitnya menuju ke jam 8. Jadi, kita tulis patien. Ca, fen, patien. Kurang 5 menit menuju ke jam 8. Gitu ya. Bisa juga kalau kalian mau menggunakan ke. Misalnya, jam 3:45. Kita sering bilangnya jam 4 kurang 15. Jam 4 kurang 1/4. Kita suka bilang begitu kan? Nah, sama seperti yang sebelumnya, kita taruh ca-nya di depan. Kita nggak usah tulis sheufen. Boleh juga, tapi nggak usah pakai sheufen. Kita pakai yang lebih singkat, yaitu ike. Ca ike menuju jam 4 kan? Se. Tien. Ca ike kurang 15 menit. Kurang 1/4 menuju jam 4. Se. Tien. Ca ike. Se. Tien. Jadi, kalau kurangnya, kurang berapa menitnya diletakkan di depan ya. Kalau lewat berapa menitnya diletakkan di belakang ya. Nah, kosakata kita untuk menyebutkan jam sudah lengkap sekarang. Mari kita lanjutkan ke kosakata yang lainnya. Ti nomor 1, 现在. 现在. 现在 artinya sekarang. Tipa nomor 8, 洗澡. 洗澡 artinya mandi. 第9 nomor 9, 睡觉. 睡觉 artinya tidur. 10 nomor 10, 起床. 起床 artinya bangun tidur. 11 nomor 11, 开始. 开始 artinya mulai. 现在打开第9页. Sekarang buka halaman 9. 这是我们的题目. Ini adalah judul kita. 现在8:30. Judul kita adalah 现在8:30. 现在 sekarang 8 Tien jam. Jadi 8 jam 8. Pan artinya 30 menit atau setengah.
Jadi, Patien Pan itu jam setengah 9. Jam 8.30. Atau kita singkat saja dengan angka ya. Sekarang jam 8.30. Sekarang jam setengah 9. 现在8点半. Sianzai 几点? 现在几点? 现在 sekarang. 几 artinya berapa. 现在几点? Sekarang jam berapa? 现在几点? Kita gunakan untuk menanyakan waktu. Tidak harus 现在. 现在-nya bisa kita ganti dengan kata-kata yang lain. Tapi belakangnya tetap kita menggunakan 几点 untuk menanyakan jam berapa. Sianzai 8点. 现在8点. 现在 sekarang 8点. 8 点 jam. Jadi sekarang jam 8. Sianzai 11点05分. 现在11点05分. 现在 sekarang 11点 jam 11. 0 0 5. Ya, jadi sekarang jam 11 lewat 5 menit. Sianzai 11点1刻. 现在11点1刻. Sianzai sekarang 11点 jam 11. 1刻 15 menit. Jadi 现在11点1刻. Sekarang jam 11.15. Sianzai 11点半. 现在11点半. Masih sama seperti yang di atasnya. Sianzai sekarang 11点 jam 11. Pan lewat 30 menit. Sianzai 11点半. Sekarang setengah 12. Sianzai 茶10分 12点. 现在差10分 12点. 现在 sekarang kurang
Cha artinya kurang. 10分 kurang 10 menit. Menuju jam berapa? 12 点, jam 12. Jadi bagaimana kita menuliskannya? Kurang 10 menit ke jam 12 berarti jam 11 lewat 50 kan? Jadi, 现在差10分12点 sekarang 11.50 atau jam 12 kurang 10. Ni 几点洗澡？你几点洗澡？你 kamu 几点 jam berapa 洗澡 mandi. Jadi, ni 几点洗澡 kamu mandi jam berapa? Wo 早上7:10洗澡。我早上7:10洗澡。我 saya. Nah, untuk membedakan jam 7 malam atau jam 7 pagi, kita cukup menambahkan keterangan paginya di depan ya. 早上 pagi jam 7 lewat 10 menit. 7:10. Jadi saya jam 7 lewat 10 pagi. Kalau di bahasa Indonesia paginya ada di belakang. Kalau di bahasa Mandarin, caosangnya ada di depannya ya. Saya jam 7 lewat 10 pagi mandi. Ya, mandinya di bahasa Mandarin juga ada di belakang ya. Di bahasa Indonesia kita letakkan di depan. Saya mandi jam 7 lewat 10 pagi. Oke, jadi untuk membedakan si pagi atau malam atau siang atau sorenya di jamnya, kalian hanya perlu tambahkan keterangannya saja di depan ya. Pagi, siang, sore, atau malam. Baru kalian sebutkan jamnya. Kenapa kegiatannya ada di belakang? Karena, kalau saya ingatkan kembali, pola kalimat dalam bahasa Mandarin adalah subjek, keterangan, predikat, baru objeknya di belakang. Jadi, jika ada keterangan waktu atau keterangan tempat, mereka letaknya ada di depan, ya. Jadi, tidak perlu heran kenapa kegiatannya ada di belakang. Gitu ya. Kalau mengartikan ke bahasa Indonesia, ya tinggal kalian tukar saja, gitu ya. Ni 几点睡觉？你几点睡觉？ Sama dengan kalimat yang pertama ini. Kamu jam berapa tidur? Nah, kita balik, ya kita tukar karena keterangan waktunya harus ada di depan ya. Kalau kita bertanya dalam kalimat tanya,
tetap keterangannya ditanyakannya di depan, ya. Kegiatannya tetap di belakang keterangannya. Tidak apa-apa, kita tukar lagi. Kamu tidur jam berapa? Wo wan shang 8点40睡觉。我晚上8点40睡觉。Subjeknya adalah saya, wo. Lalu keterangan waktunya adalah wansang, malam hari. Jamnya 8点, jam 8. 40. 8.40 malam. Kalau kita berarti tulisnya 20. Saya pukul 8.40 malam. Sui jiao, tidur. Ya, tidurnya boleh kita letakkan di depan. Saya tidur jam 8.40 malam. Sekali lagi, saya ingatkan, untuk membedakan itu jam 8 pagi atau jam 8 malam, kalian letakkan pagi atau malamnya di sebelum jamnya ya. 现在打开第10页. Sekarang kita buka halaman 10. Sianzai 8点半. Judul kita masih sama dengan yang di halaman sebelumnya. Sianzai, sekarang. 8点半. 8.30. Wo 早上7点10分起床。我早上7点10分起床。Saya 早上 pagi hari 7点 jam 7 10 10 menit. 起床 bangun tidur. Jadi kita kedepankan saya bangun tidur jam 7:10 menit. Qi dian ban. 吃 早饭。7点半吃早饭。7点 jam 7 pan 30 吃早饭。吃 makan, 早饭 sarapan. Jadi makan pagi. Atau bisa juga
Jam 7.30. Sarapan. Cha 10分8点差10分8点差 kurang 10 menit ke jam 8 berarti jam 7.50 kan? Jam 7.50 我和弟弟一起去学校。我和弟弟一起去学校。我 saya he dan Titi adik laki-laki ichi bersama-sama去 pergi ke 学校 sekolah. Woman 8点半开始上课。我们8点半开始上课。我们 kita 8点 pukul 8 jam 8 pan 30 开始 mulai 上课 masuk pelajaran. Zhongwu 12点吃午饭。中午12点吃午饭。中午 siang 12点 pukul 12 ya, jam 12 jadi jam 12 siang吃午饭 makan siang. Xiao 3点下午sore hari 3点 jam 3 jadi jam 3 sore.
我和弟弟一起回家。我和弟弟一起回家. Saya dan adik laki-laki ichi bersama-sama hui pulang jia rumah. Jadi pulang ke rumah.